Apakah benar hipotesis itu perlu mencantumkan arah hubungan? Ini terkadang saya menemukan beberapa hipotesis dari mahasiswa yang mencantumkan arah hubungan, positif atau negatif. Kita simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi kalian. Nah, di video kali ini sebetulnya lanjutan dari penjelasan sebelumnya ya, terkait dengan hipotesis. Kita akan bahas salah satu fenomena mungkin ya. Banyak mahasiswa saat menyusun penelitian ini saat menyusun hipotesis ini menggunakan arah hubungan. Kalau misalnya teman-teman melihat ya contoh-contoh skripsi atau penelitian yang mencari hubungan atau pengaruh, ya ada beberapa penelitian ini, beberapa hipotesis penelitian mencantumkan adanya hubungan positif, adanya hubungan negatif gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah benar hipotesis itu perlu mencantumkan arah hubungan? Oke, sebelum itu kita lihat dulu ya. Pada mulanya kita akan berpatokan pada hasil penelitian terdahulu untuk membuat sebuah hipotesis. Ya jelas ya, kalau teman-teman lihat di bagian sebelum hipotesis itu ada kerangka berpikir. Di dalam kerangka berpikir ini kita akan mencoba menyusun hipotesis yang didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu yang kita gunakan. Sampai akhirnya kita membuat sebuah hipotesis. Maka mulanya itu kita akan berpatokan pada hasil penelitian terdahulu. Nah, terkadang di penelitian terdahulu ini kita akan melihat hasil-hasil penelitian terdahulu yang sudah mencantumkan arah. Jadi di kesimpulan atau di abstrak itu biasanya kita menemukan terdapat pengaruh positif X terhadap Y, terdapat pengaruh negatif X terhadap Y. Itu di kesimpulannya. Nah, mahasiswa berpatokan pada itu, kemudian menyusun hipotesis dengan menggunakan arah hubungan. Apakah harus mencantumkan arah hubungan? Nah, di sini dalam penelitian asosiatif, khususnya asosiatif ya, memang kalau misalnya arah hubungan itu pasti asosiatif atau regresi. Nah, dalam penelitian asosiatif kita perlu tahu hipotesis tidak bertujuan untuk mengetahui arah. Ya, dalam penelitian asosiatif ini hipotesis itu bukan untuk mengetahui arah. Tetapi dalam penelitian asosiatif ini pengujian hipotesis ini hanya untuk mengetahui ada hubungan atau tidak. Terus kita ingin mengetahui juga kalau misalnya regresi ada pengaruh atau tidak. Dalam pengujian hipotesis ya, tidak bertujuan untuk mengetahui arah. Namun ya karena ada sebuah penjelasan lain yang kita dukung terhadap hipotesis itu, terus kita pakai arah. Nah, ketika kita tahu ada hubungan atau tidak, baru kita ada penjelasan tambahan terkait arahnya negatif atau positif. Jadi pengujian hipotesis itu bukan untuk mencari arah hubungan, tetapi hanya untuk mencari hubungan atau pengaruh. Nah, meskipun seperti itu, arah hubungan bisa dijelaskan setelah kita mengetahui adanya pengaruh atau tidak. Ya, jadi arah hubungan ini tidak didapat dari pengujian hipotesis, ya, melainkan dari interpretasi model di bagian koefisien regresi. Nah, biasanya di koefisien regresi itu kalau angkanya negatif artinya arah hubungannya negatif. Kalau arahnya positif, arahnya positif. Jadi jangan keliru. Maka saat menyusun hipotesis itu tidak perlu dicantumkan arah hubungan. Misalnya kita membangun hipotesis H1, terdapat pengaruh positif X terhadap Y, terdapat pengaruh negatif X terhadap Y. Itu tidak perlu, langsung aja terdapat pengaruh X terhadap Y. Adapun positif atau negatif kita bisa dijelaskan setelah kita menguji hipotesis.
Ya, jelas bahwa arah hubungan ini tidak didapat dari pengujian hipotesis, melainkan melihat dari koefisien untuk arahnya. Baru kita jelaskan lagi. Ya, maka wajar kalau dalam penelitian kita menemukan hasilnya itu akan ada terdapat pengaruh positif, terdapat pengaruh negatif. Itu hasilnya. Ya, setelah dilakukan uji hipotesis baru kita tahu arahnya. Karena kalau tidak ada hubungan ya tidak akan tahu arahnya. Nah, jadi begitu ya. Maka dari itu jangan cantumkan arah pada hipotesis kalian. Ya, kalaupun misalnya mencantumkan ini akan pusing. Kalau misalnya gini, terdapat pengaruh positif X terhadap Y. Kemudian saat kita uji ternyata pengaruhnya negatif. Nah, pertanyaannya adalah apakah hipotesis kita diterima atau ditolak? Ini jadi membingungkan ya. Nah, jadi mahasiswa membuat bingung sendiri. Oh, ini ditolak karena negatif, hipotesis saya positif, atau sebaliknya hipotesis saya negatif, hasilnya positif, ini ditolak padahal sama-sama ada pengaruh. Karena itu keliru ya teman-teman, keliru saat menjabarkan hipotesis. Hipotesis ini hanya untuk mengetahui hubungan atau pengaruh, tidak untuk mengetahui arah. Nah, arah hubungan tidak didapat dari hipotesis, melainkan dari interpretasi hasil kita, khususnya di koefisien regresi. Setelah kita tahu adanya hubungan atau tidak, mari kita lihat kalau ada hubungannya kuat atau lemah, arahnya negatif atau positif, kan begitu. Ya, jadi jangan keliru. Ini banyak sekali teman-teman mahasiswa yang keliru dan akhirnya mereka sulit untuk menjelaskan di akhir. Ya, kalaupun misalnya di penelitian kita menemukan, penelitian terdahulu kita menemukan hasil positif dan negatif, itu sudah dari hasil penjelasannya. Ya, dalam hipotesisnya itu tidak disebutkan, namun pas akhir kita bisa memberikan penjelasan pengaruhnya negatif, pengaruhnya positif, atau hubungannya negatif, hubungannya positif. Nah, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya adalah hipotesis tidak perlu mencantumkan arah hubungan. Kalau misalnya kita menggunakan metode penelitian asosiatif atau mencari pengaruh. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.